Salam, selamat malam. Saya ucapkan kepada jemaat yang mengikuti siaran ibadah doa kita pada malam ini. Kita bersyukur kepada Tuhan selagi kita boleh bertemu di dalam siaran ini. Kita boleh berdoa bersama-sama. Sebelum kita doa bersama-sama, saya membawa kita melihat dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-25, 26. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Dari teks pembacaan kita, saya membawa kita dengan satu tema, yaitu seorang perempuan di kota Samaria percaya kepada Yesus. Seorang perempuan di kota Samaria percaya kepada Yesus. Nah, kalau kita melihat latar belakang teks, Yesus mengajak perempuan Samaria supaya percaya kepadanya. Saatnya akan tiba bahawa dia akan menyembah Bapa di mana saja ia berada. Itulah kata Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria. Di dalam perbualan mereka, Yesus berkata kepadanya, saatnya akan tiba bahwa dia akan menyembah Bapa di mana saja ia berada. Jadi tempat kita menyembah Allah Bapa surgawi tidak terbatas, bukan di tempat-tempat yang dikhususkan. Di mana saja kita boleh memuji Tuhan, di mana saja kita boleh menyembah Tuhan. Yang kedua, Yesus menyatakan kepadanya, karena Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, Allah itu roh. Barang siapa mau menyembah Tuhan harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dengan arti kata, bila kita percaya kepada Tuhan, kita buka hati kita kepada Tuhan, roh Tuhan di dalam kita, kita menjadi milik Tuhan. Kita boleh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah, yang ketiga, misi Yesus itu ditangkap oleh perempuan Samaria. Ia bersaksi kepada penduduk di kota Samaria. Nah, setelah perempuan Samaria tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias, yang disebut Kristus, maka perempuan Samaria bersaksi. Kalau kita melihat ayat 28-29 pasal keempat, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang menyatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat, mungkinkan dia adalah Kristus." Dia berkata kepada penduduk di kota Samaria, dia telah bertemu dengan seseorang yang telah menyatakan segala sesuatu yang dia telah perbuat. Seperti yang kita ketahui, perempuan ini telah bersuami 5 kali, dan yang bersama dia sekarang yang ke-6 itu bukan suaminya. Jadi Yesus tahu apa yang berlaku di dalam kehidupan perempuan Samaria, sehingga perempuan Samaria ini menyadari
bahwa orang yang berbicara dengan dia adalah seorang nabi, dia adalah Kristus. Jadi itu yang kita melihat. Betul lah dari itu perempuan Samaria, bila dia tahu itu Kristus, bila dia mengalami perubahan, walaupun hanya seketika dia meninggalkan tempayan, dia bersaksi, ya, dia tangkap itu misi, dia tangkap itu agenda Tuhan, di mana anak manusia datang mencari menyelamat yang hilang. Nah, yang akhir, cara penyerahan diri kepada Kristus. Nah, kalau kita melihat perempuan Samaria ini, sanggup memberikan apa adanya kepada Tuhan. Yang pertama, sanggup memberikan apa adanya kepada Tuhan. Jadi waktu Tuhan minta air kepadanya, dia memberi air minum kepada Tuhan. Jadi ini sangat penting, ya. Bila kita menyerahkan diri untuk percaya kepada Tuhan, saudara, kita bersedia menyerahkan apa adanya kepada Tuhan di dalam hidup kita, ya. Kita melihat perempuan Samaria, saya percaya walaupun perempuan ini memiliki masa mengalami kehidupan yang tidak elok, sebelum dia mengenal Tuhan Yesus. Tetapi setelah dia bertemu Tuhan, setelah dia menyerah hidup kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dengan apa adanya, dia bersaksi kepada Tuhan. Ini mengingatkan kita untuk percaya kepada Tuhan, kita serah apa adanya kepada Tuhan. Mungkin Tuhan mau menggunakan kita untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Kita melihat kita hanya orang yang sederhana saja, jadi gunakan apa adanya untuk lakukan pelayanan di rumah Tuhan, Mungkin menyambut tetamu itu karunia kita, karena tidak semua orang boleh melakukan tugas ini dengan baik, mungkin Anda boleh lakukan dengan baik, engkau sambut tetamu dengan senyuman bila tetamu masuk ke gereja, bila jemaat masuk ke gereja juga engkau sambut mereka juga dengan senyuman bila mereka balik dari rumah Tuhan. Saya ingat saya ada seorang pelayan di rumah Tuhan. Pelayanannya adalah pelayanan menyambut tetamu. Jadi bila uncle ini dipanggil Tuhan di tempat saya melayani di Limbang, bila dia dipanggil oleh Tuhan kembali ke rumah Bapa, jadi gereja jemaat kehilangan Bapa ini, karena setiap hari Minggu waktu ibadah mulai, dia sudah berdiri di depan pintu. Waktu jemaat balik, dia berdiri ucapan terima kasih. Ini kita melihat, saudara, walaupun pelayanan cukup sederhana, gunakan apa adanya untuk melayani Tuhan. Yang kedua, harus haus akan air yang hidup. Haus
minum dari sungai Tuhan. Maksudnya untuk minum dari sungai Tuhan, kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Harus ada waktu doa, harus ada waktu persekutuan dengan Tuhan, khasnya secara pribadi dengan Tuhan. Yang terakhir, siap menjadi alat Tuhan. Kita siap menjadi alat Tuhan, ya, dipakai untuk memulia, untuk meninggikan nama Tuhan. Itu yang harus kita buat. Jadi inilah sedikit khotbah singkat pada malam ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan telah pimpin kami dalam ibadah doa kami malam ini. Pada malam ini ya Tuhan, kami doa serah seluruh jemaat BM Komuniti Lutung di mana saja mereka berada. Kami mohon agar darah Yesus membungkusi mereka, jauhkan dari kuasa kegelapan, jauhkan jemaat dari roh-roh penyakit, dari pandemik COVID-19. Kami doa agar Tuhan melindungi. Kami juga doa Tuhan, mungkin ada jemaat yang sakit, dimanapun letak penyakit mereka, kami doa agar bilur-bilur-Mu yang tertumpah di kayu salib sembuhkan mereka. Jika ada jemaat yang punya persoalan, yang punya masalah, apapun masalah, apapun persoalan, tekanan, tantangan yang mereka hadapi, dalam nama Yesus orang Nazaret, Engkau bebas, Engkau lepaskan mereka. Jika ada yang diganggu oleh roh-roh jahat, kami berdoa agar dibebas, dilepaskan dalam nama Yesus orang Nazaret. Kami juga doa Tuhan, dalam keadaan yang situasi sulit ini, di mana di seluruh negara menjalani PKP Tuhan, kami doa serahkan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon agar Engkau Tuhan memulihkan negara, memulihkan negeri kami. Ampuni kami Tuhan, sebagai warga negara Malaysia, warga negara di negeri ini, perbuatan kami, kehidupan kami yang tidak menyenangkan Tuhan, yang melukakan Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Kami sebagai orang percaya kepada Tuhan, kami merendahkan diri bagi pihak orga yang ada di negara ini yang tidak mengenal Tuhan. Ampuni, ampuni kami, pulihkan negeri kami, jauhkan negeri kami dari COVID-19 ya Tuhan. Pulihkan ekonomi kami, pulihkan apa yang telah rosak di dalam negara, di dalam negeri ini. Bapa, begitu juga kami doa untuk mereka yang bekerja di baris depan untuk mementeras COVID-19 ini, para dokter, para nas, bomba, polis, mereka yang terlibat di mana saja mereka berada. Tuhan bungkus, Tuhan lindung mereka dengan kuasa darah Tuhan. Jika ada yang khawatir, takut, buang rasa takut, buang rasa khawatir. Biarlah Tuhan terus menyertai mereka. Bapa, begitu juga kami doa untuk anak-anak kami yang sampai hari ini belum bersekolah, di mana saja mereka berada. Tuhan lindung, Tuhan jaga, Tuhan memberkati pembelajaran mereka di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan,
Terpuji namamu, berkati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah doa kita sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua.